Assalamualaikum Bu Wati, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Rencananya saya akan melakukan observasi ya di kelas Bu Wati. Ya, Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Wati sebelum melakukan observasi. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang ingin Bu Wati lakukan itu tujuan pembelajarannya apa? nanti rencananya tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu adalah peserta didik dapat membuat dan menggunakan klinometer untuk mengukur tinggi suatu benda. Baik, jadi membuat klinometer ya Bu ya? Iya. Nah, untuk itu strategi pembelajaran yang ingin Bu Wati lakukan apa? Strategi yang akan saya lakukan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan modelnya PJBL. PJBL, Iya. Project Based Learning ya Bu ya? Project Based Jadi Learning. project membuat klinometer. Baik. Nah, untuk metode pembelajarannya apa Bu Wati? Metodenya nanti saya akan melakukan diskusi pada kelompok yang sudah dibentuk dan akan praktek dalam pembuatan klinometer tersebut. Ya, bisa Bu Wati ceritakan gambaran rancangan kegiatan pembelajarannya? Rancangan yang akan saya lakukan nanti ya, pertama ya pembukaan membuka kelas seperti biasa. Persepsi yaitu saya akan mengulas sedikit lagi tentang perbandingan trigonometri. Setelah itu kan anak-anak sudah dibagi kelompok ya, jadi peserta didik tadi mereka berdiskusi untuk membuat klinometer. Sebelum berdiskusi nanti akan saya berikan bahan bacaan ya untuk dalam pembuatan klinometer itu. Nanti akan saya berikan bahan bacaan dan video. Jadi untuk materi bahan bacaan dan video itu diferensiasi konten. Jadi ada diferensiasi kontennya berupa bahan bacaan mengenai pembuatan klinometer dan video pembuatan klinometer. Ya. Terus selanjutnya diferensiasi proses nanti saya akan memfasilitasi cara belajar siswa. Kan ada yang belajarnya audio, visual, dan kinestetik. Untuk yang audio, mereka bisa melihat cara pembuatan itu dari video pembuatan klinometer. Kalau yang kinestetik, nanti mereka yang mempraktekkan ya atau merangkai alat-alatnya itu. Yang visual, nanti mereka mengamati proses pembuatan itu, apakah sudah sesuai atau belum. Tuh. Terus setelah klinometernya itu sudah jadi, nanti anak-anak akan kita bawa ke lapangan ya untuk menggunakan klinometer tersebut untuk mengukur tinggi objek-objek atau benda yang ada di lingkungan sekolah gitu. Terus nanti peserta didik di dalam kelompok itu ya waktu praktek itu nanti ada yang dibagi tugas itu ya. Ada yang mengukur jarak yang jarak yang akan melihat itu dengan benda. Terus ada yang mencatat, ada yang mengamati pakai klinometer. Nanti hasil pengamatannya dicatat. Nanti setelah dicatat anak-anak pada pertemuan berikutnya ya dari hasil pengamatan itu nanti mereka diskusi untuk menghitung tinggi benda yang sesungguhnya ya dari data tersebut ya. Jadi anak-anak nanti mengolah data ya di pertemuan berikutnya anak-anak itu mengolah data dan mempresentasikan hasil pengamatannya. Itu rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi untuk kegiatan pertemuan kali ini anak-anak akan membuat klinometer dan menggunakannya saja, iya. Dan untuk perhitungan serta presentasinya untuk pertemuan berikutnya. Jadi yang akan kita amati yang kegiatannya pertama ini ya Bu ya. Membuat dan menggunakan saja. Baik, berikutnya dari kegiatan pembelajaran yang akan Bu Wati lakukan,
area pengembangan apa yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu saya observasi? Mungkin di prosesnya ya, di proses pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi Bu Wati ingin saya mengobservasi fokus pada pembelajaran berdiferensiasinya. Tadi ada dua ya, ada diferensiasi konten dan ada diferensiasi proses. Tadi diferensiasi konten itu berupa bahan bacaan mengenai cara pembuatan klinometer dan link video cara pembuatan klinometer. Kemudian diferensiasi proses yang audio bisa mendengarkan video pembuatan, yang kinestetik bisa merangkai dan yang visual bisa mengamati. Ya, baik. Nah, ukuran ketercapaian pengembangan tersebut apa, Bu? Saya mengharapkan anak-anak itu dapat membuat kilometer dan menggunakannya dalam perhitungan secara pada kehidupan sehari-hari ya, misalnya mengukur tinggi suatu benda di lingkungan sekolah. Ya, baik Bu. Kemudian tadi kan Bu Wati ingin mengembangkan diferensiasinya ya Bu ya, kemampuan Bu Wati dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi yaitu konten dan proses. Nah, menurut Ibu, indikator ketercapaian kemampuan Ibu itu seperti apa? Kapan Ibu berhasil melakukannya? Indikatornya kalau anak-anak, kalau peserta didik itu bisa bisa membuat dan menggunakan klinometer tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya mereka senangnya merakit ya, mereka akan enjoy, menikmati gimana sih merakit klinometer. Mereka sukanya mengamati. Ada juga yang dengan melihat video mereka bisa membuat dan menggunakan klinometer tersebut. Dengan kata lain, ketercapaian itu ditunjukkan dengan melalui anak-anak itu bisa memilih semua bantuan yang Ibu siapkan. Seperti diferensiasi konten, anak-anak bisa memilih mereka bahan bacaan atau video. Pada saat itu mereka bisa memilih, berarti Bu Wati sudah berhasil melaksanakan diferensiasi konten. Kemudian kalau untuk yang gaya belajar diferensiasi proses, pada saat anak-anak bisa memilih porsi pekerjaan sesuai dengan gaya belajarnya, berarti kemampuan Bu Wati sudah tercapai pada diferensiasi proses. Nah, apa usaha yang Ibu lakukan untuk mewujudkan ketercapaian itu agar anak bisa melakukan pembelajaran diferensiasi yang Ibu siapkan? Ya, memberikan pengarahan dan membimbing anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka, gitu, termasuk juga dengan pengamatan. Baik. Nah, Bu Wati, kita udah di akhir percakapan nih. Apa harapan Bu Wati dari percakapan ini? Ya, mudah-mudahan dengan adanya observasi ini, saya bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran yang saya ampu. Kapan kira-kira nih Bu Wati observasinya bisa kita lakukan? Insya Allah minggu depan ya, tanggal berapa ya, tanggal 18 ya, 18 atau 18 ya, 19 jam pertama dan kedua. Baik, itu di kelas mana Bu? Di kelas 10-4. Baik Bu Wati, demikian kegiatan percakapan kita sebelum observasi ini. Kita ketemu lagi nanti pada saat observasi ya Bu ya. Tetap semangat Bu Wati mempersiapkan kegiatan pembelajarannya beserta persiapannya. Dan pada saat nanti observasi, saya akan melakukan pengamatan dan ada beberapa catatan-catatan pengamatan, begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Wati, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi ini apa namanya? Ibu ingin melihat suasana hati kalian. Apakah kalian bahagia atau sedih atau capek Bu atau sakit? Ya. Kalian tuliskan sesuai dengan hati dan perasaan kalian. Ya. Tuliskan perasaan kalian di kertas ini. Seharusnya kita selalu hati. Tuliskan perasaanmu. Apakah kamu hari ini sedih? Ataukah kamu hari ini? Nama panjang apa nama panggilan? Nama panggilan. Ya. Jalan indahnya. Udah Bu. Ya. Semangat Bapak. Saya. Oh iya, pagi ini sebelum kita mulai pelajaran kita ikuti mau Lagi. memulai kegiatan. Apa kegiatan kita pagi ini? Kita akan membuat klinometer. Pertama-tama, coba kita akan mengingat pelajaran yang kemarin ya. Coba kemarin kita sudah belajar mencari sisi. Ini sisi apa namanya sih? Mencari sisi miring gimana kemarin? Kalau A dan B diketahui, C kuadrat sama dengan demi itu apa ya? Sisi depan dibagi sisi miring. Ya, kita nanti akan membuat ya pembelajaran kita pagi ini. Kita akan membuat klinometer dan bisa mempergunakannya untuk mengukur tinggi. Nanti kita akan mengukur di lapangan ya, objek yang ada di lapangannya di sebelah kita. Untuk membuat klinometer pagi ini, nanti kita bagi kelompok yang seperti yang dibagi kemarin, kita bagi per kelompok. Ya, akan Ibu kasihkan caranya, juga akan ada video. Kalian boleh lihat video cara pembuatan klinometernya ya. Jadi nanti ada yang melihat videonya, ada yang praktek merakit kilometer, ada juga yang mantau melihat oh ya betul belum yang dirakit itu. Jadi dalam satu kelompok itu saling membantu, saling mengingatkan. Ya, sudah siap kita untuk belajar? Kalau sudah, kita bagi per kelompok. Silakan. Juga ada link video ya yang pernah Ibu sampaikan kemarin. Boleh lihat dari videonya. Satu merakit, ya, satu melihat video, satunya memantau. Bener nggak tadi yang dilihat, yang dibuat, ya? Sudah paham nggak? Cara kerjanya, paham? Paham? Silakan dimulai. Ya, silakan dimulai. Kamu mau apa nggak gini? Silakan dulu. Abel ini yang merangkai siapa? Ini yang merangkai siapa ini? Sudah selesai? Hah? Ya. Yang merangkai siapa yang merangkai? Oh, masih banyak kenceng ya, yang kenceng. Pas di nol, pas, ya.
kepanjangan. Ini kasih double tip lagi biar dia lengket di sini. Ini dipotong kakak, panjang banget ya? Iya. Tadi ada double tip lagi. Semeter tak? Itu buat apa ya? Ya, sudah selesai dok. Jadi Tinggal disolok. ya. Jadi pas ya, dilihat ya, pas pemberatnya itu di 90 ya, pas pemberatnya di 90 ya, boleh presentasi ya, tulisan CCTV bener dong. ya, paskan di 0, paskan di 90, jangan terlalu panjang ya. Apa ini sudah jadi? Segini aja kayaknya. Dan segini aja kalau ini nih, jangan panjang segini aja. Sudah jadi. Bapak sudah jadi. Yang akan kita ukur adalah pohon ini ya. Satu pohon ini, yang kedua banner. Ya, yang ketiga sanggar. Ini aja nggak sih? Ya, pohon. Ya, semua kelompok ngitung 3. Ya. Pohon, banner sama ya. Pohon ini pucuknya yang ini aja, pucuknya yang kan lain loh, itu kan hanya terus oke diamati pohon. Sabar. Berapa beli? 2 meter nih. 34 ya? 34 berarti 500 sama 34 84 Hasilnya awal tadi 500 ditambah ini tadi harus 150. 325 tambah. ini berapa ini? 2 semuanya. Terus sanggar. Belum pun. Terus ganti dulu nggak apa-apa. Anarin. Sudah kita kumpul di sini ya. Tangan kiri. Aja kakak. Ya, usah dipegang saya. Pasin dulu dong, pasin dulu. Ayo. Nah, coba. Jangan digerakin, coba biarin. Pas kamu pas lihat yang merah
Ntar kejauh. 10 diambil. Ini kan sudah, sudutnya sudah. Sekarang kita hitung di perhitungannya. Tannya tadi berapa? Ini tinggi asalnya. Berarti ini Berapa? Bener ya, Mbak ya? Iya, Mbak. 4,06 betul. Ya, terus berarti mana Mbak ini pertama? benar kan misalnya? Banding 10 Mbak, sudutnya jadi. Ini yang mau diukur ya. Ini jaraknya kan dihitung. Ini jaraknya tadi berapa? 310 ditambah 130. Berapa? 4 loh. Berarti 410. Ya 430. Coba pertamanya. Sekarang kita lihat. Ibu mau tanya kelompok 1, tinggi pohon berapa? Kelompok 1 mana kelompok 1? Tinggi pohon berapa? Tinggi pohon. Renka 13. Berapa? 7,13. 7. 7,13. Ya. Kelompok 2? Apa itu ya? Pohon. 8,9. Ya. Ya. Kelompok 4? Pohon. Ya. Kita bisa melihat ternyata ukurannya tidak sama. Kenapa kok bisa tidak sama? Tinggi badannya ukur. Kan tinggi badannya sudah kita hitung. Jaraknya Ya, kadang nggak lurus ya kan? Jadi perhitungan kesalahannya biasanya pada perhitungan sudut ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan masih belajar. Yang penting kalian tahu cara penggunaan kilometer ya. Nggak apa-apa, beda-beda tidak apa-apa ya. Ya, setelah kita melakukan pembuatan kilometer dan kita sudah melakukan pengukuran dengan kilometer. Coba bagaimana perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran? Nah, tambah pengetahuan. iya, terus gimana perasaan kalian yang lain? Ya, seru. Terus, ya, seneng nggak kita belajar di luar seperti ini? Ya, jadi pada hari ini tujuan kita membuat kilometer dan menghitung tinggi benda sudah tercapai ya. Besok kita tinggal presentasi hasil pengolahan data yang sudah kalian olah. Boleh mengumpulkan dalam bentuk video, boleh paparan ya, presentasi boleh, tulisan juga boleh ya. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Terima kasih semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Adi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Bu ya, atas pembelajaran yang Bu Adi lakukan. Nah, sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin. Nah, dari percakapan kita kemarin, Bu Adi ingin mengembangkan 4 kompetensi ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan? Waktu pembelajaran kemarin, saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pada pembuatan kilometer. Itu diferensiasi proses yang saya lakukan. Dan yang kedua adalah pada waktu penggunaan kilometer itu juga diferensiasi proses yang saya laksanakan pada 2 kegiatan tersebut. Ya. Terus pada waktu pembuatan kilometer itu kan anak-anak kita bagi ya sesuai dengan minatnya. Ada yang suka melihat video pembuatan kilometer tersebut. Ada anak juga yang mau merakit membuat pembuatan kilometer tersebut. Ada juga yang mereka mencatat, ya, mencatat dan melihat checklist bagaimana sih pembuatan kilometer tersebut. Terus pada kegiatan kedua, yaitu
juga kita bagi sesuai dengan minat anak tersebut. Ada yang suka mereka menggunakan kilometer itu ya untuk melihat. Ada juga yang mereka mengukur pakai meteran jarak dari si pengukur ke objek tersebut. Ada juga yang mencatat, ya mereka mencatat hasil ya dan mengamati. Jadi anak-anak yang menggunakan gaya belajar audio, visual dan kinestetik sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya. Untuk kegiatan kemampuan sosial emosionalnya, saya menggunakan kesadaran diri dan juga keterampilan untuk berrelasi. Gitu. Jadi kemarin Bu Wati menerapkan ingin mengembangkan 4 kompetensi ya. Yang pertama, diferensiasi proses pada kegiatan 1 membuat kilometer. Yang kedua, diferensiasi proses pada kegiatan 2 yaitu mengukur tinggi gunung atau pohon. Yang ketiga, penerapan KSE tadi kesadaran diri, dan yang keempat KSE keterampilan berrelasi. Baik, bagaimana Ibu bisa menilai sendiri performa tersebut, performa Bu Wati dalam penerapan kompetensi tersebut? Jadi dari hasil pengamatan ya waktu pelaksanaan pembuatan kilometer dan penggunaan kilometer itu, saya mengamati ya anak-anak itu sudah pada pembuatan kilometer sudah sangat aktif ya, mereka ada kerjasamanya. Mereka misalnya dalam pembuatan ini merangkai ini, mereka buat video ini loh caranya, gitu ya. Mereka sangat aktif. Terus ada yang selain merakit, ada yang melihat, yang mencatat dan mengamati. Misalnya ada kesalahan ini loh di buku seperti ini dijulis. Mereka saling kerjasama pada waktu pembuatan kilometer tersebut. Dan pada waktu penggunaan kilometer di lapangan, seperti itu juga anak-anak yang audio, mereka melihat. Dan anak-anak yang estetik, mereka mempraktekkan gitu, dia suka mempraktekkan. Ada yang suka mengukur jalan, pakai meteran, jalan. Yang visual mereka mengamati dan mencatat hasil. Tadi tingginya segini, tadi sudutnya segini, jarak ini ke sana berapa meter. Terlihat kerjasamanya waktu kegiatan tersebut, di 2 kegiatan tersebut terlihat kerjasamanya. Itu yang saya amati dalam proses pembelajaran kemarin. Baik, jadi menurut Bu Wati, pembelajaran diferensiasinya sudah berhasil. Bagaimana dengan KSE-nya? Kesadaran diri di awal pembelajaran kita kasih speaking note ya, mereka untuk mengungkapkan perasaannya, ya, perasaan emosi seperti ini sebelum belajar itu seperti apa gitu. Apakah mereka senang, apakah mereka sedang sakit atau sedang apa ya, mereka bisa mengungkapkan perasaannya melalui speaking note. Untuk yang keterampilan berrelasi pada praktek terlihat mereka bisa berkolaborasi ya, untuk kerjasama dalam satu tim itu gitu, akan terlihat di kegiatan waktu praktek pembuatan dan penggunaan. Jadi dapat dikatakan dari yang sudah dilakukan, 4 kompetensi ini sudah berhasil dilakukan gitu ya. Nah, berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, menurut Bu Wati, hal positif apa dari kegiatan pembelajaran tersebut yang bisa Ibu pertahankan? Hal yang bisa saya ambil ya, hal positif pada pembelajaran itu, yang pertama adalah kita mengakomodasi ya kebutuhan siswa. Karakteristik anak kan tidak sama ya, kita akomodasi. Mereka tuh sukanya jalan gitu ya, kita kasih dengan perangkat, ternyata mereka sangat semangat gitu. Ada yang sukanya menonton video, membuat kilometer itu seperti ini gitu. Terus ada yang sukanya baca, ini judulnya seperti ini gitu. Jadi dari beberapa model, dari beberapa gaya belajar itu ya, kita jadikan satu menghasilkan pembelajaran yang sangat menarik gitu ke anak jadi semangat, anak jadi aktif gitu. Dan untuk KSN-nya ya terlihat gitu, mereka saling kerjasama. Ini saya pinjam ya gitu. Saling membantu lah, terus mereka juga bisa
mengekspresikan dirinya gitu loh. Ini jadi hasilnya itu kerjasama yang positif itu terjalin gitu ya, di waktu pembelajaran tersebut. Jadi hal positifnya salah satunya akan jadi lebih aktif dan terwujud kolaborasi murid yang positif ya. Kemudian menurut Bu Lati, hal-hal apa dari kegiatan pembelajaran ini yang perlu Ibu tingkatkan lagi? Iya, saya waktu pembelajaran itu sudah membuat modul ajar dengan KPJ ya. Itu di awal sebelum saya di pembelajaran. Ternyata pada waktu praktek itu masih ada beberapa kekurangan. Ternyata KPJ itu kurang ini itu terlihat setelah kita praktek. Yang kedua, di waktu kita itu praktek di lapangan, ternyata membutuhkan waktu yang banyak. Jadi alokasi waktu saya itu kurang pas. Jadi waktu penutup saya mau refleksi dan mengambil kesimpulan itu waktunya hanya tinggal sedikit gitu. Jadi kurang alokasi waktu saya yang kurang bagus ya. Jadi manajemen waktu yang saya gunakan di pembelajaran itu mungkin kurang saya. Baik, jadi bagaimana strategi Ibu ke depannya untuk meningkatkan hal-hal yang perlu ditingkatkan tadi? Dari hal yang kemarin itu ya, mungkin saya akan melihat ya situasi dan kondisi siswa kan tidak sama ya. Mungkin dalam diferensiasi juga nanti akan saya melihat itu enggak harus selalu saya proses terus ya. Mungkin di materi yang lain mungkin saya bisa ngambil ke konten ya. Mungkin di satu saat nanti juga saya akan mengambil di roda. Begitu juga dengan pembuatan RKPD dan modul ajar, mungkin di alokasi waktu itu akan saya perbaiki gitu. Akan saya kayaknya aku banyak membutuhkan waktu di sini gitu yang akan saya perbaiki. Jadi dalam proses pembelajaran itu semua terakomodasi, jadi tidak kurang waktu. Itu strateginya ya. Nah, ini Bu, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan observasi. Boleh saya menyampaikan catatan observasinya? Jadi dari pengamatan observasi saya kemarin, saya menemukan pada kegiatan 1 membuat krinometer itu masing-masing anggota kelompok sudah aktif dalam diskusi membuat krinometer itu sesuai dengan peran yang tadi dibagi gitu ya, sesuai senyamannya mereka, sesuai dengan gaya belajarnya. Dan saya amati guru juga sudah bagus dalam memfasilitasi murid. Pada kegiatan 2, masing-masing anggota kelompok tampak aktif dalam kegiatan pengukuran, baik sebagai pengamat, pengukur, ataupun mencatat data, dan guru sudah memfasilitasi tersebut dengan baik. Dan untuk penerapan KSE, kesadaran diri, saya lihat murid-murid juga sudah berhasil menuliskan emosi perasaannya di sticky note ya. Dan ini juga sudah merespon sticky note tersebut dengan baik. Untuk keterampilan berrelasi dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok yang sudah Ibu rancang, murid sudah tampak dapat berkolaborasi dengan kelompok yang bisa kerjasama dan menjalin komunikasi yang positif. Jadi dapat saya katakan bahwa kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajar, pembelajaran diferensiasinya sudah berhasil, dan KSE-nya juga sudah tercapai. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hasil ini? Terima kasih ya atas penilaian pada proses pembelajaran itu. Waktu kegiatan pembelajaran saya ya guru sudah membagi kelompok ya. Misalnya satu, ini tugas kalian apa yang perlu disiapkan. Masih ada beberapa yang misalnya Mbak meteran Bu saya lupa, Bu ternyata meteran saya rusak. Jadi ada dua kelompok yang tidak membuat meteran, tapi dapat kita atasi jadi gantian dengan kelompok lain. Juga ada beberapa anak yang kurang aktif ya mungkin ya. Di dalam satu kelas itu kan keaktifannya tidak sama. Ada yang masih agak ya sekedar melihat saja, ya tidak aktifannya tidak
nampak gitu. Ada juga yang mungkin kurang fokus gitu. Dia bagiannya ini tapi kadang-kadang masih keliling ke kelompok-kelompok lain gitu ya. Mungkin itu ya. Jadi dalam proses pembelajaran kita menginginkan sesuatu yang ideal, tapi pada prakteknya mungkin ada satu dua hal yang mungkin di luar pemikiran kita, ya, di luar harapan kita. Tapi ya mudah-mudahan dari hal-hal yang kekurangan-kekurangan itu mungkin akan bisa kita perbaiki untuk pembelajaran di berikutnya. Baik, jadi semacam refleksi ya. Refleksi, ya, refleksi. Bisa saya lanjutkan menyampaikan hasil pengamatan saya. Iya. Berikutnya, saya juga melihat ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Mungkin tadi sudah disampaikan ya. Yang seperti pada kegiatan 1 membuat manometer itu masih terdapat 1 atau 2 anak yang kurang respon gitu ya. Terus yang kedua, pada saat kegiatan 2 mengukur tinggi pohon, ada 2 kelompok yang tidak membawa alatnya meteran sehingga harus menunggu kelompok lain. Dan yang ketiga, kegiatan umpan balik di akhir kegiatan atau penarikan kesimpulan sudah ada, namun belum optimal karena kekurangan waktu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita sebagai guru sudah memberikan tugas ke anak. Ini dua ini tugas kalian apa gitu ya? Ya, namanya anak ya, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mungkin ada yang lupa. Tadi saya bilang, Bu, meteran saya rusak, bisa dipakai. Tapi tadi sudah kita atasi dengan gantian dengan kelompok lain. Termasuk ada yang tidak aktif, tadi ya seperti itu, atau kurang fokus, ada beberapa anak. Jadi untuk di pembelajaran berikutnya, mungkin anak-anak yang seperti itu bisa kita deketin pendekatan ke anak tersebut lebih lah. Jadi mereka mungkin bisa fokus dan bisa lebih aktif lagi. Baik, jadi ada komunikasi guru ke murid ya. Nah, dari kegiatan dari awal kita observasi dan pembicaraan hari ini, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Dari awal ada dari kita observasi dan observasi, saya merasa banyak sekali yang manfaatnya, terutama untuk diri saya. Jadi dalam kita sebagai guru dari awal perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran sampai tindak lanjut nanti, gitu ya. Kalau kita bekerja sama, berkolaborasi, ada masukan dari teman sejawat, itu akan lebih bagus. Jadi terima kasih dengan adanya observasi ini. Jadi saya merasa kekurangan saya itu, oh ini loh ternyata kekurangan saya. Dan pembuatan modul ajar, pembuatan LKPD, ternyata saya banyak kekurangan di situ gitu. Juga misalnya dalam penerapan emosional anak ya, penerapan sosialisasi anak, saya juga jadi belajar gitu. Jadi hal yang saya dapat manfaatnya sangat banyak untuk diri saya. Juga mungkin sangat banyak juga untuk anak-anak dengan pembelajaran diferensiasi. Itu kan kita mengakomodasi ya kemampuan anak yang berbeda, karakteristik anak yang berbeda. Itu akan menyenangkan untuk anak dan pembelajarannya juga akan lebih menyenangkan ke anak. Gitu. Jadi dapat dikatakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini butuh sebuah kolaborasi ya, dan saling mendukung antar rekan guru, sehingga terwujud pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga siswa jadi lebih aktif. Nah, untuk pengembangan kedepannya nih, Bu Wati, kan tadi Bu Wati sudah mengembangkan kalau pembelajaran diferensiasi proses, KSD-nya tadi dan keterampilan relasi. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin lebih Ibu kembangkan? Saya sudah melaksanakan proses ya. Sebenarnya proses menyenangkan sih ya, proses itu menyenangkan, tidak bisa melihat kayak belajar yang lain. Mungkin di waktu yang akan datang, mungkin saya ingin juga mengembangkan organisasi konten ya. Dan
produk juga sebenarnya bagus gitu ya. Mungkin akan saya kembangkan nanti di antara konten dan produk di pertemuan yang berikutnya. Untuk KSP, manajemen atau pengelolaan diri mungkin ya, karena tadi kan ada anak yang tidak fokus yaitu ya, pengelolaan diri, juga mungkin kesadaran sosial ya, anak bisa saling membantu, rasa empati gitu ya. Mungkin dengan kesadaran sosial dan pengelolaan diri itu kita banyak di SPG mungkin ya. Dengan SPG kan akan jadi fokus ya. Juga dengan seperti tadi ya, kegiatan apa, kesadaran sosial, biar anak itu punya empati dengan kamu, ini kamu butuh ini, kita bantu. Mungkin itu yang akan saya tingkatkan di pembelajaran berikutnya. Baik, luar biasa nih Bu Wati. Jadi ada apa namanya itu, grafiknya ada peningkatan gitu. Iya, diusahakan. Nah, rencananya kapan Ibu akan menerapkan pengembangan prestasi tersebut? Mungkin untuk semester ini waktunya sudah nggak ada ya, karena untuk bulan depannya sudah ada project, terus langsung assessment. Mungkin di semester berikutnya saya mungkin akan ke materi sistem persamaan linear 3 variabel. Saya ingin mengembangkan diferensiasi produk di situ mungkin ya. Kayak lebih menarik gitu di situ, di SPLTV itu kita menghasilkan produknya. Anak misalnya, Bu saya mau presentasi membuat ini boleh nggak Bu? Oh Bu saya akan gambar ini boleh nggak Bu? Kayak lebih menarik. Kayaknya lebih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Iya. Kemudian dukungan apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan tindak lanjut tersebut? Kalau dukungan yang pertama itu ya dukungan dari sekolah ya, dukungan dari kepala sekolah. Terkait dengan sarana dan prasarana, mungkin kemarin kita praktek tidak menggunakan apa-apa ya, alat yang saya bawa yang saya punya lah. Karena kalau kita mau punya LCD itu kan harus gantian, mungkin harus disiapkan lah LCD itu kan dukungan dari sekolah. Yang kedua adalah dukungan dari teman sejawat. Jadi kita siapa pembicaraan, saya nanti mau ini loh menggunakan diferensi produk seperti ini, baiknya gimana sih? Kita saling diskusi dengan teman sejawat. Mungkin itu dukungan-dukungan yang saya butuhkan untuk pembelajaran diferensiasi berikutnya. Baik, terima kasih Bu Wati. Luar biasa pembicaraan hari ini, juga memberikan masukan buat saya juga. Jadi kita untuk ke depan mungkin akan lebih sering berkolaborasi ya Bu ya. Terima kasih Bu Wati atas waktunya. Kita sudah di akhir percakapan. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan misalnya kurang berkenan. Mudah-mudahan hasil observasi ini, supervisi ini bisa memberikan masukan bagi kita yang bisa membuat kita lebih memberdaya